Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang di mana saja Anda berada. Bersama saya Pendeta Menas Dave Mirin STH. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana nyanyian pujian Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 50. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini kami dan kami siap mendengar dan menikmati firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Benar, Maria adalah seorang perempuan Yahudi yang tinggal di Nazaret. Di daerah itu ada banyak gadis atau perempuan muda. Namun Tuhan menggunakan Maria sebagai alat untuk datang seorang juru selamat, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nyanyian pujian Maria. Dan memang pengakuan dan Maria di dalam ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu 47, hatiku bersukacita. Lalu ayat 48, dia mau jelaskan kenapa jiwa Maria memuliakan Tuhan. Ada suatu roh, ada sukacita yang luar biasa. Hatinya gembira, yang dapat membuat dia memuliakan Tuhan dan hatinya bersukacita. Ayat 28, Maria bilang, Tuhan memperhatikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Luar biasa. Ketika Allah menggunakan Maria sebagai alat, Tuhan terlebih dahulu melihat kerendahan hati Maria. Nah, bukan hanya kerendahan hati saja, tapi ayat 50 Maria juga menjelaskan bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dua hal ini yang membuat Maria bersukacita dan Maria memuliakan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan, dan bukti dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Akhir dari kerendahan hati itu, dia taat kepada Tuhan.
Dan dia sendiri menganggap saya tidak ada apa-apa. Saya sama dengan manusia yang lain. Hanya karena kemurahan Tuhan saja Tuhan memperhatikan saya dari antara sekian banyak perempuan muda. Haleluya. Itu yang membuat Maria bersukacita, Maria bergembira, dan Maria bergirang dan memuliakan Tuhan. Jadi saya mau memberikan satu tema selain dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jiwaku memuliakan Tuhan. Benar sekali, Maria memuliakan Tuhan. Artinya Tuhan Yahweh Adonai itu lebih besar. Dia adalah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang bangsa Israel. Allah yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah Allah yang benar, bukan Allah yang dibuat oleh tangan manusia, atau bohong, atau batu, atau dari keturunan dari ini, dari anjing, dari ular, dari babi, dari burung, dan segalanya. Itu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan orang Yahudi sembah ini adalah Allah yang dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itulah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga orang Yahudi, bangsa Israel. Allah itu juga yang Maria memuliakan Tuhan. Allah itu yang Maria takut akan Allah itu. Jadi bentuk takut akan Tuhan itu dia menghormati Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan dengan cara hidup yang tidak benar. Dia tidak mau melakukan kejahatan, melanggar perintah Tuhan. Itu bentuk takut akan Tuhan. Maria takut akan Tuhan. Akhir dari takut akan Tuhan adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa saya hanya manusia biasa sama dengan orang lain. Saya hanya kecil, tidak ada arti sama sekali. Saya sama dengan orang lain atau perempuan muda yang lain. Saya tidak ada apa-apa. Saya hanya alat saja. Karena itu Tuhan mengirim malaikat Gabriel bertemu dengan Maria atas hidupnya takut akan Tuhan dan atas kerendahan hatinya. Tuhan melihat kedalaman hati Maria, mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Jadi Maria bersukacita, Maria memuliakan Tuhan bukan karena setelah bertemu dengan Gabriel atau bertemu dengan saudaranya Elizabeth. Tapi memang Allah melakukan perbuatan yang besar. Apa itu perbuatan yang besar itu? Allah menggunakan Maria sebagai alat. Kristus datang dan dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maria. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya Yesus dilahirkan sesuai dengan ketentuan waktunya Tuhan. Jadi sebelum 700 tahun atau 800 sebelum Yesus lahir, Allah telah bernubuat melalui
nabi-nabinya. Mungkin saya sebut salah satu nabi, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebelum Yesus lahir, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, di kota Daud, di Bethlehem, tanah Yudea. Lengkap sekali. Dan setelah 700 atau 800 tahun, Yesus lahir oleh Maria ini. Dan Maria tahu apa yang diberitakan oleh Gabriel, bahwa itu tidak akan mustahil. Bagi manusia bisa mustahil, bisa gagal, bisa juga tidak terjadi. Tapi yang berbicara ini adalah Yahweh Adonai Elohim. Dia yang berjanji bahwa dia akan dilahirkan oleh seorang berawan dan telah dinubuatkan. Dinantikan oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi. Dari antara sekian banyak perempuan itu, Allah menggunakan Maria sebagai alat yang akan lahir Yesus atau Kristus yang diurapi. Kenapa Maria yang harus dipilih? Ayat 50. Lukas pasal 1 ayat 50. Dia merendahkan, dia takut akan Tuhan. Maria berkata, Tuhan melihat orang-orang yang akan takut akan Tuhan. Dan ayat 48, Tuhan telah melihat kerendahan hamba-Nya. Haleluya. Maria hidup takut akan Tuhan. Dan Maria juga merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Allah yang lebih besar daripada Maria. Dua hal inilah yang Tuhan melihat dan menggunakan Maria sebagai alat untuk kelahiran seorang juru selamat itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu Maria. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Maria waktu itu dia memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, itu pengakuan Maria. Hatiku bersukacita, itu pengakuan Maria. Ayat 46 dan 47. Hatinya bergembira, hatinya senang, hatinya bersukacita ketika menerima Juru Selamat itu datang kepada Maria. Dan suatu saat sesuai ketentuan waktunya Tuhan akan melahirkan seorang juru selamat. Dan dia tahu pasti itu akan terjadi. Karena itu dia memuliakan Tuhan. Hatinya bersukacita. Dia senang. Dia bergembira pada saat itu. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini? Kebetulan hari, bulan, tanggal yang kita nantikan itu, yaitu Natal. Hari yang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi. Bulan Desember itu hari, tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Semua aktivitas berhenti. Semua kegiatan berhenti. Dan semua orang bersukacita menyambut sang juru selamat itu. Bayi Natal itu. Semua orang sukacita. Semua orang senang sekali.
Semua orang bergembira untuk menyambut dan telah menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Di dunia barat, di Eropa atau Amerika atau Australia, mereka siapkan kado. Mereka siapkan hadiah-hadiah yang terbaik. Mereka sukacita, mereka bergembira, mereka senang menyambut Natal ini. Saya kembali lagi. Bagaimana saudara dan saya saat ini? Sekalipun hari Natal. Mungkin Anda mempunyai beban. Mungkin Anda tidak bersukacita. Mungkin Anda rasa sesuatu yang merintangi hidup Anda. Mungkin Anda rasa putus asa. Mungkin sesuatu yang membuat Anda tidak bersukacita. Anda hidup dalam kekecewaan. Mungkin Anda hidup dalam keputusasaan. Mungkin Anda hidup dalam beban. Yesus berkata, mereka yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dia adalah sang juru selamat itu. Mesias itu berjanji, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Pergilah kepada dia, dan dia akan memberi kelegaan. Anda dan saya akan mengalami sukacita baru karena kelahiran Yesus itu. Kadangkala kita bangga karena kita punya gelar. Kita bangga sombong sedikit karena kita punya pendapatan cukup besar. Kita punya kedudukan sudah aman. Segalanya tersedia. Kadangkala kita bangga dengan itu. Tapi Maria tidak. Maria merendahkan diri dan hidupnya takut akan Tuhan. Kalau kita bangga dengan yang saya tadi sebutkan, maka hidup kita tidak ada sukacita. Hidup kita tidak ada semangat. Hidup kita tidak bergembira. Selalu menjadi beban. Selalu menjadi sesuatu yang tidak kepastian. Karena itu, tinggalkan segala beban. Tinggalkan segala sesuatu yang merintangi hidup saudara dan saya. Datang kepada Kristus, merendahkan diri dan hidup dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai. Duka cita kita akan diganti dengan sukacita. Oh, glory, praise the Lord. Itu sangat penting. Itu sangat penting hidup saudara dan saya. Karena itu tinggalkanlah semua beban yang merintangi hidup Anda. Mungkin kekurangan beras tidak ada di rumah. Mungkin kekurangan uang. Atau mungkin persiapan Natal. Aduh, bagaimana dekorasi di rumah dan segalanya. Bagaimana hati bersukacita bukan karena barang benda itu. Bukan karena ada uang. Bukan karena dekorasi lengkap. Bukan karena ada beras. Bukan karena ada segalanya. Tapi ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Maka hati kita bersukacita. Hati kita bergembira. Senang. Karena itu, mari tinggalkan semuanya. Datang kepada Yesus. Yesus akan berubah hidup kita. Yang tadi duka cita diubah menjadi sukacita. Karena itu datang kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan kepada Anda. Dan terimalah sang juru selamat. Dia hari ini lahir di dalam hati saudara dan saya. Hari ini juga memberikan penghiburan yang kekal. Hari ini juga dia akan menyelesaikan segala persoalan hidup saudara dan saya. Dia adalah Yesus Mesias yang telah dirapi oleh Allah itu. Hari ini telah lahir dalam hati saudara dan saya. Karena itu
menunjukkan sikap hati kita, rasa senang dan sukacita kita kepada Tuhan dengan cara hidup, perilaku kita, karakter kita, sifat kita, pikiran kita, bahkan tutur kata kita. Maka Anda dan saya akan diberkati oleh Dia adalah Yesus. Hari ini telah lahir bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita merenungkan firman ini, ingat kembali supaya saya harus merendahkan diri dan takut akan Tuhan supaya Tuhan memberkati saya. Itu saja yang saya titipkan pesan sebagai renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Engkau memberkati kami semua yang telah mendengar maupun yang akan menyaksikan atau menonton kemudian hari. Engkau memberkati kami semua yang akan mendengar maupun yang sekarang telah mendengar. Biarlah semua ini akan menjadi berkat dalam hidup kami mulai dari hari ini, besok sampai selama sisa hidup kami di dunia ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.